RRI Digital Radio kesayanganmu kini hadir lebih modern dan interaktif. Nikmati pengalaman mendengarkan radio yang lebih baik dengan fitur-fitur canggih. Tunggu apa lagi, unduh aplikasinya di App Store dan di Play Store. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan saya Engki Mondolang. Di pagi hari ini kita bakal berbincang yang tadi sudah disampaikan bahwasanya kita bakal berbincang terkait dengan penguatan moderasi beragama sebagai fondasi generasi emas di tahun 2045. Dan sudah hadir di studio dengan kesibukan yang luar biasa Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Bagaimana keadaannya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Aktivitas apa nih kalau boleh tahu Bapak? Untuk hari ini yang pertama di sini Siap. kemudian yang kedua untuk pelayanan lainnya. Baiklah, ini adalah suara langsung ya dari Kepala Kantor Kemenak Alor, Bapak Dr. Andes Mansur Bakri sama MPD. Dan pagi hari ini langsung saja untuk topik yang menarik karena memang dari perwakilan MAN tidak hadir ya Bapak ya. Jadi Bapak dengan kesibukannya beliau juga. Dan kalau bicara soal namanya penguatan moderasi beragama sebagai fondasi ini di generasi yang akan datang, generasi emas 2045. Apa sih sebenarnya makna moderasi beragama dalam konteks membangun generasi emas nih Bapak? Jadi secara harafiah moderasi itu berarti bahwa berpikiran lurus, tidak berat sebelah, pada konteks yang memang diyakini itu benar. Pada prinsipnya bahwa program moderasi beragama ini dicetuskan kemudian dilaksanakan, itu ada dua prinsip utama. Yang utama yang ingin dicapai, yaitu yang pertama adalah berikan keyakinan kepada umat beragama untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, menyembah pada Tuhan yang diyakini. Lalu yang kedua yaitu adalah harus berlaku juga toleran. Ini ada dua prinsip utama mengapa sehingga moderasi beragama itu harus diterapkan, diimplementasikan pada era saat ini. Siap. Nah ini strateginya seperti apa dari Kemenak Alor sendiri? Jadi dari Kementerian Agama Kabupaten Alor, dari dua aspek ini bahwa dia berikan keluasan seluas-luasnya kepada para pemeluk agama untuk meyakini bahwa yang dia yakini itu adalah benar. Maka dia lakukan harus betul-betul dengan kebenaran itu. Jangan berpengaruh dengan yang lain-lainnya. Siap. Tapi yang dia yakini bahwa yang dia yakini itu adalah benar adanya. Baik. Apakah mungkin ada program Bapak ini terkait dengan generasi muda berkarakter moderat ini yang dilakukan oleh Kemenak pernah membuat kegiatan atau memang ada program khusus bagi anak-anak? Memang ini termasuk program prioritas Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Dan ini sudah dicetuskan beberapa tahun lalu. Dan itu sudah mulai dilakukan, yaitu mulai dari sosialisasi sampai pada implementasi. Sampai dibentuklah ada kampung-kampung moderasi. Siap. Sebagai contoh. Yaitu kita di Kabupaten Alor sekarang ada beberapa kampung moderasi, salah satunya di Ilawe. Siap. Itu sudah dibentuk sekitar 2 tahun kemarin. Berjalan sampai sekarang? Berjalan sampai sekarang. Ada kendala? Kemudian, alhamdulillah sampai detik ini masih terus berjalan mulus. Dan bahkan kami lakukan kegiatan-kegiatan sosialisasinya itu bukan cuma hanya di tingkat orang dewasa atau umat, tapi masuk juga di lembaga-lembaga pendidikan. Karena kita sama tahu bahwa di lembaga pendidikan inilah terdapat anak-anak generasi kita. Sehingga kalau seandainya bicara tentang generasi milenium, generasi emas 2025, sekarang ini mereka-mereka itu. Sehingga ini perlu program ini untuk kami implementasikan sampai ke anak-anak. Anak-anak di setiap lembaga pendidikan, khususnya yaitu lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Berarti terus ada pendampingan ya Bapak ya? Iya, ada pendampingan. Apakah pendampingan bukan hanya buat bagi siswa tapi anak-anak guru juga? Guru, jadi semua komponen. Siap. Jadi ada di sana ada komitenya yang mewakili orang tua, wali, masyarakat yang ada di sana, kemudian guru-guru, pegawai dan juga anak-anak. Itu semua komponen. Kemudian yang kedua, kami juga memang memiliki penyuluh. Siap. Penyuluh agama, ini ada penyuluh agama Kristen, Katolik, dan juga Islam. Yang alhamdulillah bahwa pada tahun ini lumayan banyak yang lulus P3K. Siap. Dan itu sudah kami tempatkan di setiap kecamatan sebagai wilayah binaan mereka. Dan materi yang akan mereka lakukan kepenyuluhan yaitu salah satunya adalah tentang moderasi beragama. Memperkuat pemahaman kepada masyarakat, kepada generasi-generasi saat ini, bahwa apa yang kita yakini
apa yang kita yakini itu benar adanya, maka teruslah kita lakukan dengan penuh keikhlasan itu. Kalau seandainya kita yakin bahwa ajaran ini yang paling benar, sudah lakukan saja ya, dasar kebenaran itu. Kemudian jangan lupa bahwa di luar tubuh kita, di luar sana, itu ada orang lain. Siap. Yang mungkin berbeda dalam keyakinan, berbeda dalam segala aspek. Maka disinilah perlu ada penekanan yang namanya toleransi. Saling menghargai akan perbedaan. Karena yakin bahwa perbedaan itu adalah sebuah kekuatan. Mengembangkan bangsa ini ke depan. Baiklah. Berarti ini ada peran juga dalam dunia pendidikan agama ini, dalam memperkuat moderasi. Ya. Apakah menurut dari Bapak bagaimana peran pendidikan agama ini? Untuk sekarang juga di Kementerian Agama itu sudah cetuskan salah satu program pendidikan, kurikulum pendidikan yaitu Siap. kurikulum cinta. Kurikulum cinta ya? Kurikulum cinta. Siap. Dan kurikulum ini muatannya itu berbicara tentang kecintaan, berbicara tentang cinta, berbicara tentang karakter, bagaimana kita saling menghargai antara satu dengan lain. Ya masuk di dalam yaitu kaitan dengan toleransi, dengan adanya perbedaan. Harus mencintai akan perbedaan itu. Dan inilah menjadi salah satu pilar bagaimana kita bisa berkomitmen untuk menjaga kestabilan bangsa ini ke depan. Karena bangsa yang stabil, insya Allah bahwa masyarakat yang ada di dalamnya akan melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Nah itu yang perlu kita jaga. Walaupun di situ ada perbedaan. Dan itu harus dihargai. Siap. Penguatan moderasi beragama sebagai fondasi generasi emas di tahun 2045, kita masih berbincang bersama dengan Kepala Kantor Kemenak Alor, Dr. Andos Mansur Bakri, Samah MPD. Dan beliau juga, ini cerminan pendidikan yang tadi Bapak sampaikan, ada namanya cinta ya Bapak di dalam. Mungkin atas dasar apa itu bisa diberikan nama cinta itu? Kalau boleh ilustrasi Jadi sedikit. kalau kita lihat dalam perkembangan sekarang ya, ini yang lebih banyak muncul persoalan-persoalannya kan ada dari generasi-generasi. Dan bahkan itu sudah sampai masuk ke anak-anak yang berusia sekolah. Bahkan sekarang itu sudah hasil kami kemarin komunikasi dengan Pak Kapolres. Itu ternyata bahwa tawuran yang muncul ini bukan hanya anak SMA. Bahkan anak SD pun ada terlibat di dalamnya. Siap. Sehingga ini menjadi salah satu indikator bahwa kita coba untuk terapkan pendidikan cinta ini, kurikulum cinta, ini dalam rangka untuk membentuk karakter dari anak-anak, sehingga pada akhirnya mereka inilah yang berpikiran moderat untuk memimpin bangsa ini ke depan pada masanya. Siap. Di momen sekarang, apa yang mau Bapak sampaikan terkait dengan keadaan Alor yang ya mudah-mudahan akan baik-baik sajalah? Pada prinsipnya ya, prinsipnya bahwa kita ingin supaya kondisinya tetap stabil, tetap nyaman dan lain sebagainya. Nah itu prinsip untuk seluruh orang lah. Siap. Yang namanya manusia, pada saat dia meyakini bahwa Tuhan telah menciptakan dia, kemudian limpahkan segala macam rezeki, maka dia juga harus yakini bahwa di luar sana ada orang yang memiliki banyak perbedaan. Siap. Dan itu pasti akan dilakukan interaksi satu dengan lain. Oleh karena itu, harapan-harapan kami adalah, sudahlah, tinggalkan semua perbedaan rasa ego itu. Mari terus kita samakan persepsi, keinginan-keinginan kita, menjaga kestabilan kita, bangsa khususnya yaitu di Alor ini, sehingga bisa dengan nyaman, dengan mudah kita mencari rezeki untuk hidupi keluarga-keluarga kita. Mendingan cari uang ya Bapak ya? Iya. Jangan cari masalah. Apalagi hidup di zaman sekarang. Siap. Segala-galanya tuh uang. Siap. Oke, ini menarik sekali pagi hari ini yang lagi pantau. Mungkin sejauh mana ada kolaborasi bersama umat beragama yang ada di masyarakat atau untuk mendukung tercapainya generasi emas ini? Oh ya. Jadi dalam langkah strategis penguatan moderasi beragama, ini kita harus punya ada 4 indikator menjadi komitmen kita. Yaitu pertama, yaitu kita harus tetap mempunyai komitmen untuk menjaga kestabilan kebangsaan. Kemudian yang kedua, kita harus juga dalam pergaulan kita sehari-hari, kita tetap menjaga toleransi. Sila pertama sudah betul, itu sudah mengajarkan pada kita bahwa kita yakini Tuhan itu ada. Lalu pada sila yang kedua, itu kemanusiaan yang adil beradab. Nah, dua sila ini berurutan. Menandakan bahwa kalau betul-betul kita yakini yang kita lakukan dari sisi agama ini benar, maka di satu sisi, di luar sana ada orang yang memiliki perbedaan itu. Sehingga kalau mau kita lihat dalam ajaran agama ya, dalam ajaran agama, khususnya dalam ajaran agama Islam, itu dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin.
bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Hmm. Artinya bahwa silahkan ya Anda yakini agama itu benar, silahkan Anda lakukan. Yang lainnya berikan waktu, berikan tempat, supaya orang lakukan itu dengan baik dan benar. Orang lakukan itu dengan nyaman menghadap pada Tuhan. Kemudian setelah itu kan pasti adalah kita bergaul satu dengan lain untuk menghidupi kehidupan kita ini. Kemudian yang ketiga yaitu kita juga harus punya komitmen bahwa dalam berkolaborasi ini tidak perlu ada kekerasan antara satu dengan lain. Kenapa demikian? Karena generasi saat ini, generasi milenial saat ini, itu kan dia berhadapan dengan bukan cuma hanya orang yang berada di sekitar diri, lingkungan sekitar, tapi ini berhadapan dengan orang-orang yang ada di luar, bahkan dunia. Bahkan di sana itu berbeda sekali. Dari sisi agamanya, dari sisi cara berpikirnya, budayanya, karakter orang-orang yang ada di luar. Bagaimana kalau seandainya mereka berhadapan dengan orang-orang berada di luar dengan berbagai macam perbedaan itu, terus mereka bisa membangun sebuah komitmen. Nah itu tidak mungkin. Oleh karena itu perlu moderasi ini masuk di kalangan anak-anak muda. Sehingga betul-betul mereka pahami bahwa kita ini selalu berhadapan yang banyak sekali perbedaan. Maka selalu saya bilang, jangan terus berbicara tentang perbedaan. Tapi marilah kita duduk lalu berbicara tentang persamaan yang kita ingin. Siap. Insya Allah itulah merupakan komitmen dari akan menumbuh kembangkan toleransi dan bahkan bisa terhindar dari yang namanya kekerasan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini perlu juga untuk kita punya indikator yang terakhir. Ini perlu kita sadari bahwa di setiap tempat itu punya tradisi. Itu di setiap tempat. Nah tradisi-tradisi ini sudah turun-temurun khususnya di Alor. Ini punya tradisi yang sangat luar biasa kuat. Itu sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Bagaimana kehidupan mereka dulu yang selalu bersama-sama dalam kekurangan mereka. Selalu saling melihat satu dengan lainnya, membantu satu dengan lain. Tanpa melihat, ini agama dari agama apa, ini agama apa. Dia dari suku mana, dari ras yang mana. Tanpa melihat itu. Salah satu contohnya yaitu adalah istilah bahasa, yaitu bahasa Alor, tahula. Istilah tahula. Tahula ini kan bahasa sederhana, artinya bahwa saling baliat. Kita saling berkuliah, saling berkunjung. Dan itu dulu hanya digunakan pada saat mau pesta perkawinan. Sehingga kalau kita lihat, orang yang mau lakukan pesta sebenarnya tidak punya apa-apa sebenarnya. Tidak piara hewan. Tapi pada saat pesta, itu sampai puluhan-puluhan hewan harus jadi korban. Nah ini hanya karena tahula. Saling berkuliah, saling menghargai. Saling merasa bahwa mereka itu juga adalah aku juga adalah mereka. Kita sama-sama. Tanpa melihat ada perbedaan itu. Jadi tradisi-tradisi seperti ini, jadi selain ada komitmen kebangsaan, selain ada komitmen tentang pengembangan toleransi, selain harus juga punya kesepakatan bahwa tidak boleh ada kekerasan, maka yang satu tradisi ini juga perlu diketahui, terutama pada generasi pada saat ini. Karena mereka bukan hanya berinteraksi dengan orang-orang berada di sekitar di kampungnya, tapi mereka akan juga berkolaborasi, berhubungan, berargumen, saling adu ide, gagasan, itu dengan orang-orang di luar sana. Sehingga, tapi harus juga menampakkan tradisi itu. Karena semua tradisi seperti tahula itu sangat-sangat baik. Dan kami Kementerian Agama, alhamdulillah bahwa dalam rangka untuk pengembangan moderasi beragama, tahula ini sudah kami lakukan beberapa kali pada saat ada acara-acara keagamaan. Kemarin alhamdulillah penabisan di Gereja Otfai, kemudian di Kebun Kopi, di Kabola, itu sudah kami coba untuk bangun tahula, berkunjung. Jadi sebelum kegiatan kami coba untuk berkunjung, menyatukan rasa kami, rasa kepedulian kami terhadap Bapak Pendeta dan kepada jemaatnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini yang perlu bukan sekedar pergi terus kita omong moderasi, tapi kami coba untuk melakukan melalui tindakan. Lebih ke kekeluargaan ya Bapak ya. Iya. Baiklah, dan pendengar di mana saja berada, kita tahan sebentar untuk yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tahukah Anda, RRI Digital bukan hanya radio, tapi jendela informasi dan inspirasi tanpa batas di genggaman Anda. Jelajahi beragam pengetahuan, kisah inspiratif, dan wawasan baru setiap harinya. Unduh aplikasinya dan perluas cakrawala Anda. Unduh aplikasinya di App Store dan di Play Store. Mama, ada PR. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok. Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis balik baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja. Ini mama yang kerja semua saja. Kok ada tidak main. Mama dan adek sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja. Oke, Mama. Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya. 1034 tambah 4567 kurang 1300. Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak. Coba soal berikut lagi. Gue pasti bisa. Halo, lagi ini. Masih di Alor pagi hari ini dan kita masih berbincang terkait dengan topik yang menarik, penguatan moderasi beragama sebagai fondasi generasi emas di tahun 2045 mendatang. Dan masih bersama dengan Bapak Kepala Kantor. Terima kasih Bapak masih tetap semangat pagi hari ini ya Bapak ya. Tidak bosan-bosan untuk hadir di studio. Dan tadi sempat ada ILM berkata bahwasannya peran orang tua juga hadir Bapak ini. Nah ini menarik sekali. Bapak Mansur, apa yang mau Bapak Mansur sampaikan bahwa peran orang tua ini memang perlu sekali bagi anak-anak generasi sekarang? Jadi sebelum saya masuk ke sana Siap. ini masih kaitan dengan moderasi dalam kaitan dengan implementasi moderasi beragama. Ini memang kami perlu bangun kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, ke berbagai instansi. Siap. Ini kaitan dengan maka di tahun ini alhamdulillah bahwa kami sudah lakukan MOU dengan Polres Alor. Itu terkait dengan masalah kenakalan remaja saat ini. Dan sekarang sudah mulai berjalan nih. Hari ini di Madrasah Alia Negeri 1 Alor, Pak Kapolres dan Dinas Sosial sudah mulai turun lakukan kegiatan sosialisasi kenakalan remaja, dan ada jadwal setiap hari Senin itu dari Polres itu langsung turun jadi pembina upacara pada setiap lembaga pendidikan. Dan itu sudah kami lakukan. Kemudian yang berikut yaitu ada MOU juga dengan instansi-instansi lain termasuk yaitu pengadilan agama. Ini kaitan dengan ini masalah orang tua nih. Siap. Ya kenakalan dalam rumah tangga. Siap. Nah, itu juga kami lakukan itu. Kemudian yang berikut yaitu dengan organisasi lain termasuk dalam perencanaan yaitu termasuk lapas. Kemudian dari pemberantasan perlindungan anak. Dinas Perlindungan Anak. Lalu yang berikut itu tetap kami juga lakukan kolaborasi program dengan FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, dan itu mereka sudah mulai turun sampai ke masyarakat. Sudah rangka untuk mensosialisasikan dan juga implementasi moderasi beragama ini. Nah, pada orang tua, ini berbicara tentang pendidikan, itu tidak hanya guru atau lembaga pendidikan yang kita bicara. Tapi ini juga peran orang tua itu sangat-sangat urgent dalam rangka untuk pengembangan pendidikan anak. Karena memang kalau di sekolah itu hanya beberapa jam saja selalu berinteraksi dengan para guru. Tetapi jam lebih banyak itu ada di rumah. Nah ini peran orang tua sangat dibutuhkan. Maka dalam beberapa momen itu di beberapa lembaga pendidikan
pada saat pertemuan dengan orang-orang tua wali itu selalu kami tekankan bahwa kontrol anak pada saat di rumah itu penting. Yang pertama, kontrol waktu. Kontrol waktu mereka untuk melakukan aktivitas. Kalau seandainya sudah mulai masuk menjelang sore, tolonglah tanya pada anak, ada PR atau tidak. Kalau ada, ya silakan duduk kerja. Dan harus ada batas-batas. Nah, ini kebanyakannya karena lepas kontrol, lost kontrol. Nah, inilah yang akibatnya anak-anak itu tidak terkontrol pada saat mereka berada. Lalu pembinaan-pembinaan dalam rumah pun demikian. Oleh karena itu, dalam rumah itu perlu dikembangkan pendidikan rumah tangga. Yang itu menjadi motor penggeraknya adalah orang. Jadi, kalau sudah ada anak di rumah, sudah melahirkan anak, pendidikannya juga terus dilakukan, pendidikan. Jangan hanya diserahkan saja ke lembaga pendidikan. Karena waktu terbatas, jamnya juga kurikulum yang diterapkan juga itu sangat terbatas. Yang lebih bagusnya tuh kita awali dari dalam. Apa yang Bapak sampaikan buat orang tua? Untuk orang tua, khususnya orang tua di Kabupaten Alor, tolong kontrol pada anak-anak. Kemudian yang kedua, terus lakukanlah pembinaan. Mulai dari pembinaan keagamaan, pembinaan karakter pada anak. Jangan pernah sekali-kali menunjukkan sebuah karakter yang pada akhirnya itu direkam oleh karakter yang kurang bagus. Misalnya percekcokan dalam rumah tangga. Tanpa kita sadari bahwa itu anak merekam itu. Oke. Oleh karena itu kalau mau seperti itu sudahlah masuk ke dalam kamar. Silakan bicara dalam kamar. Ributnya ribut dalam kamar sehingga anak tidak merekam. Siap. Nah, ini salah satu faktor pendidikan. Karena memang dalam ajaran agama pun bahwa yang pertama sekali pendidikan dasar yang paling pokok, paling utama, paling pertama sekali yaitu adalah tentang adab. Siap. Itu dalam setiap agama pasti ada seperti itu. Bicara tentang adab. Jadi karakternya itu paling pokok, paling pertama. Jadi pembicaraan. Oleh karena itu dalam perkembangan lembaga pendidikan sekarang mulai terlihat bahwa itu sudah mulai berkurang nih di sekolah. Maka Kementerian Agama saat ini muncul dengan sebuah kurikulum pendidikan, itu kurikulum cinta. Cinta ya. Ini dalam rangka untuk menerapkan adab, membentuk karakter, membentuk akhlak pada anak. Supaya bisa, pertama ya bisa buatlah anak-anak itu orang rendah hati, punya rasa solidaritas yang tinggi. Santun. Ya, santun. Lalu yang kedua punya akhlak yang baik. Akhlaknya kepada Tuhan, kepada nabinya, kepada orang tuanya, kepada sesamanya. Lalu yang ketiga, mudah-mudahan dua ini kalau sudah dibuat, dia menjadi orang yang terbaik. Siap. Orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Pada intinya harus ada kontrol ya dari orang tua ya Bapak ya. Nah kalau ketika anak-anak yang zaman sekarang kalau terlalu dikontrol juga agak-agak ya aneh lagi gitu kan. Betul. Jadi semua kembali lagi dengan situasi dan kondisi di dalam rumah. Jadi mungkin anak-anak juga zaman sekarang kan lebih to the point, lebih instan ya Bapak ya. Jadi mungkin cara tegurnya bukan kayak zaman dulu yang harus pakai kayu, pakai maki gitu kan Bapak. Jadi mungkin dengan lebih santun, sekarang Pak. siap. Insya Allah sentuhlah hati anak ini. Jangan sentuh fisiknya. Okay. Dia akan membangkang. Siap. Tapi sentuhnya hati. Tapi ini mulai sejak kecil sih. Iya. Jangan sudah besar. Susah. Itu kita mulai agak susah. Oke. Karena itu perlu dengan santun. Dengan santun dalam rumah tangga. Didiknya dengan santun. Dan jangan terlalu memaksa. Jangan terlalu memaksa. Sehingga kalau itu kita sudah lakukan dari dini, insya Allah anak ini akan turut tentang pada orang tua. Apa yang diberikan oleh orang tua, dinasihati orang tua, mereka akan. Apa yang Bapak sampaikan buat generasi muda nih terkait dengan yang sudah Bapak sampaikan agar supaya pesan sudah bagi orang tua, tetapi ya yang langsung berkecimpung yang punya generasi ini adalah kita anak-anak muda nih ke depan. Apa yang mau Bapak sampaikan? Jadi untuk anak generasi muda, menjelang Indonesia Emas ya 2045. Yang pertama harus punya sebuah komitmen. Bahwa negeri inilah yang membesarkan saya. Maka saya harus tetap menjaga kestabilan negeri saya. Dimanapun kita berada, kita tetap menjaga kestabilan. Kemudian yang kedua, terus kembangkanlah rasa toleransi. Kemudian yang ketiga, harus terus punya komitmen bahwa saya bukan orang yang kasar. Berarti bahwa munculkan rasa anti kekerasan itu dalam hidup. Kemudian yang keempat, yaitu teruslah kita menghargai dan kita laksanakan tradisi-tradisi yang bermanfaat yang ada di wilayah kita.
di wilayah setempat. Kita harus tahu itu. Kita masuk di satu tempat, kita harus tahu apa sih budaya di sini. Ya, benar. Nah, bukan berarti bahwa kita masuk terus mempengaruhi lalu menghilangkan budaya kita, tidak. Siap, Tapi siap. kita dengan sendirinya bisa terapkan juga budaya-budaya kita yang memang yang santun dan bisa diterima oleh orang. Karena memang dalam ajaran agama, khususnya dalam ajaran agama Islam, bahwa aku, kata Tuhan, telah kuciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka ragam perbedaan. Tujuannya itu cuma satu, untuk kamu saling kenal mengenal. Setuju. Maka untuk anak generasi harus punya komitmen seperti itu, karena segala beban, segala tanggung jawab untuk masa depan hidupnya bangsa ini ada di pundak kalian. Siap. Maka mulai sekarang dah lakukan yang terbaik, persiapkan diri dengan pertama itu belajar, terus yang kedua jaga akhlakmu, yang ketiga yaitu terus menata hatimu. Mudah-mudahan pada masanya Anda menjadi orang yang rahmatan lil alamin, orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara, keluarga, dan orang-orang yang berada di sekitar Anda. Jadi teringat kembali dengan bahasa Alor nih Bapak ya. Jadi kita dan kita kok tidak, ya kan Bapak? Kita dan kita. Ya. Kita dan kita jadi. Oke. Aku marah baru. Oke, dan mendengar mana saja berada di menit ke-46 lepas dari pukul 9 pagi. Sudah terasa hampir sejam kita berbincang di pagi hari ini dengan topik yang menarik pagi hari ini Bapak. Mungkin di luar daripada moderasi beragama, apakah mungkin bagaimana teknologi nih Bapak bagi anak-anak muda ke depannya dan juga media sosial dapat dimanfaatkan dalam kampanye moderasi beragama? Jadi salah satu program prioritas untuk lembaga pendidikan keagamaan, khususnya di madrasah dan juga lembaga keagamaan lain yang di bawah naungan ini. Program unggulannya itu adalah transformasi digital. Siap. Transformasi digital. Dan bahkan ini bukan cuma hanya di lembaga pendidikan, bahkan di seluruh unit Kementerian Agama. Transformasi digital ini menjadi hal yang penting. Jadi pemanfaatan media dan teknologi ini menjadi hal yang penting di zaman sekarang. Bahkan kami di Kementerian Agama, segala macam aktivitas kami, program kami, itu semuanya mulai dengan teknologi dalam pelayanan. Bahkan barusan kemarin pagi kami Zoom meeting sama Pak Menteri. Itu penekanan utamanya tentang transformasi digital. Dan kami sudah punya ada satu program unggulan, yaitu adalah aplikasi pusaka. Itu segala macam bentuk pelayanan. Program kami ada di dalam aplikasi. Maka sekarang ini diwajibkan untuk seluruh ASN, baik itu yang PNS maupun yang P3K, harus menguasai itu. Dan dalam pemanfaatannya, setiap media yang ada, ya harus ada etika dalam pemanfaatan. Baik. Jadi itu menjadi hal yang penting sekarang dalam pelayanan kami. Dan bahkan barusan kemarin nih, ada beberapa CPNS kami, itu sudah mulai membuat sebuah aplikasi dalam kepenyuluhan. Sudah diterapkan ya Bapak? Sudah mulai diterapkan. Siap, mantap lah. Dalam waktu 1 minggu, alhamdulillah bahwa dalam pelayanan lewat aplikasi itu followernya sudah sampai sekitar 300-400. Siap. Berjalan dengan baik ya Bapak ya. Dan inilah di zaman sekarang Bapak terkait dengan topik pagi hari ini. Ada lagi selain dari topik ini ada mau disampaikan mungkin program-program dari Kemenak untuk sebulan ke depan? Ada program-program apa Bapak? Untuk tahun ini ada beberapa program yang memang itu masih terus kami lakukan, yaitu pertama menjaga kerukunan, itu tetap selalu ada setiap saat. Kemudian yang kedua yaitu persiapan kami juga nih sekarang, yaitu adalah pemisahan kementerian. Karena kami tahun depan itu ada unit urusan haji, itu menjadi kementerian tersendiri. Dan memang sekarang ini lagi dari masa transisi ini lagi persiapan untuk pemisahan itu. Pemisahan urusan haji dan umrah itu menjadi kementerian tersendiri. Nah, kementerian tersendiri ini berarti bahwa membutuhkan sumber daya manusia yang memang tidak sedikit. Dan itu sekarang lagi dipersiapkan. Kemudian juga untuk program-program lain pun tetap kami jalankan, kami terus pantau, yaitu tentang transformasi digital, kemudian ada kerukunan antar umat beragama, dan juga program-program lain. Itu terus kami lakukan.
Dan untuk bulan ini, untuk bulan depan, pada bulan Oktober, itu kami coba bangun kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama kaitan dengan menjaga kerukunan. Siap. Baiklah, Bapak, ini di closing statement di menit ke-51 lepas dari pukul 9 pagi, pesan nih, target ke depan bagi anak-anak muda, targetnya seperti apa untuk program-program dari Kemenak sendiri? Target kami yaitu sudahlah ciptakan lingkungan yang nyaman. Siap. Itu saja target. Aman ya Bapak ya? Aman, nyaman, supaya semuanya bisa lakukan aktivitas dengan baik. Baiklah, semua keinginan yang begitu indah ya bagi kita semuanya, karena kalau aman, nyaman, damai itu tuh kayaknya tidak ada apa ya, mau jalan juga aman gitu kan Bapak, mau kerja juga tidak terhambat ya kan Bapak, mau cari uang juga gampang Bapak. Cari duit sebanyak-banyaknya untuk Siap. masa depan. Jangan cari masalah sebanyak-banyaknya, nanti jalan tidak aman dan nyaman. Oke. Dan baiklah, terima kasih Bapak sudah hadir di studio SP Alor. Terima kasih. Pendengar di mana saja berada di Facebook, selamat pagi, dan ada beberapa yang tidak bisa dibacakan komen Anda. Terima kasih banyak. Nanti kita bakal inbox saja terkait dengan pagi hari ini topik penguatan moderasi beragama sebagai pondasi generasi emas bersama dengan Kepala Kantor Kemenak Alor, Bapak Dr. Andos Mansur Bakri sama MPD. Terima kasih Bapak sekali lagi, salam sehat. Kita ketemu lagi lain kesempatan dengan topik yang lain Bapak. Terima kasih, Sangki Mondolong, ada salah kata, salah ucap, mohon maaf, saya cuma manusia biasa, yang sempurna cuma milik Tuhan. Saya mewakili ada koordinator Bapak Willy, juga ucapan selamat pagi dan kita ketemu lagi. Salam sehat. Terima kasih. Baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi ini. Alor Pagi ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.